Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk membuka negeri Mesir, Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengirim pasukan perang yang dipimpin oleh Amr bin As radhiyallahu anhu. Setelah melakukan perjalanan panjang, akhirnya tibalah pasukan kaum muslimin di kota Mesir. Panglima Amr bin As membangun markasnya di dekat benteng pasukan Romawi yang saat itu menjajah Mesir. Suatu hari, Panglima Romawi mengirim utusan untuk menemui Panglima Amr bin As. Utusan itu menyampaikan pesan bahwa panglimanya mengundang Amr bin As untuk berunding. Panglima Romawi sudah sepakat dengan seluruh pasukannya hendak membunuh Amr bin As pada saat Amr hendak kembali pulang ke markasnya. Beberapa tentara telah bersiap di atas benteng. Begitu Amr keluar dari benteng, seusai perundingan, mereka akan menghujaninya dengan batu cadas. Amr bin As memenuhi undangan itu dan menemui Panglima Romawi, lalu mengadakan perundingan dengannya. Karena tidak menemui kesepakatan, Amr meminta diri. Ketika ia berjalan keluar untuk keluar benteng, sudut matanya menangkap gerakan aneh di atas benteng. Ia mendapat firasat yang tidak baik. Otaknya langsung bergerak cepat. Ia mendapatkan jalan keluar. Ia pura-pura mengingat sesuatu, lalu kembali menemui Panglima Romawi dan berkata, "Aku punya ide. Di markasku ada sekumpulan sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kami selalu meminta petunjuk Umar dalam melangkah. Bagaimana kalau Anda langsung berbicara dengannya?" Panglima Romawi itu bertanya, "Benarkah dia bersama kalian saat ini?" "Ya, aku ini datang ke sini menemuimu juga atas persetujuannya. Bagaimana pendapatmu? Aku jemput saja dia untuk datang ke sini agar dia bisa langsung berbincang denganmu." Mendengar hal itu, Panglima Romawi senang sekali. Dalam otaknya ada satu pemikiran. Jika Umar ada di dalam pasukan kaum muslimin, maka membunuh Amr bin As tidak ada artinya. Karena meskipun Amr mati, Umar bisa langsung memimpin kendali. Tapi jika Umar datang ke benteng ini dan bisa dibunuh, maka ini akan sangat bermanfaat bagi Romawi. Kekuatan kaum muslimin akan mengendor dan daerah-daerah yang direbut mereka seperti Syam dan Palestina bisa direbut kembali. Dia seketika berpikir dan berkata, "Jika tadi aku hanya bisa membunuh seorang panglima saja, maka saat ini aku akan membunuh khalifahnya." Panglima itu lalu memberikan isyarat kepada semua pasukannya untuk membiarkan Amr pulang dengan selamat. Amr pulang dengan diantar Panglima Romawi itu hingga di luar gerbang dengan harapan tak lama lagi Umar akan datang ke dalam bentengnya. Dan jika Umar datang ke bentengnya, pastilah akan diikuti para pembesar kaum muslimin. Dengan begitu, sangat mudah sekali untuk membunuh mereka sekaligus. Amr kembali ke markasnya lalu mengumpulkan seluruh tentaranya. Ia mengatur rencana matang penyerangan benteng itu. Dalam waktu yang singkat,
selama ia ada di dalam benteng, ia bisa menguasai peta benteng Romawi, di mana gedung senjatanya, letak pasukan pemanah, tempat panglima, gudang makanan, bagaimana pintu itu bisa didobrak, juga titik-titik kelemahannya. Dalam hal berperang, kecerdikan dan kecerdasan Amru memang telah teruji sejak zaman jahiliyah sebelum ia masuk Islam. Pagi harinya, Amru melakukan penyerangan besar-besaran. Pintu benteng bisa dijebol. Ribuan pasukan muslimin membanjiri benteng. Akhirnya, benteng itu bisa dikuasai dan pasukan Romawi menyerah kalah. Setelah itu, dalam waktu singkat, seluruh negeri Mesir bisa dikuasai kaum muslimin. Kedatangan kaum muslimin disambut gembira oleh rakyat Mesir, sebab mereka datang tidak sebagai penjajah sebagaimana bangsa Romawi, tetapi sebagai saudara yang saling menyayangi. Dengan keluhuran budi, kaum muslimin bisa menarik rakyat Mesir untuk masuk agama Islam, dan dalam waktu yang singkat Islam menjadi darah daging rakyat Mesir.